Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya. Selamat bergabung kembali ya di mata kuliah struktur aljabaring, tepatnya di pertemuan ketiga ya. Seperti biasa kita melakukan perkuliahan masih dalam suasana pandemik, di mana pembelajarannya masih dilakukan secara daring ya. Di tengah-tengah lagi sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita menjadi ladang pahala ya, mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan, sama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perkuliahan kita dimudahkan ya. Oke, baik. Ini langsung saja Ibu share screen ya. Sesuai dengan silabus perkuliahan ya, bahwa pertemuan ketiga kita membahas tentang ring dengan unsur kesatuan ya, ring dengan unsur kesatuan, gelanggang dengan unsur kesatuan. Oke, jadi kalau kemarin kan kita sudah bahas ring ya, definisi ring dan ring komutatif. Apa aja kemarin yang definisi ring itu, aksioma terbentuknya suatu ring itu apa aja? Yang pertama syaratnya apa? Merupakan grup abelian. Grup abelian pada operasi penjumlahan. Belum. Yang grup abelian itu dia masih operasi penjumlahan saja. Apa saja syarat terbentuknya grup abelian itu kan ada 5 ya. Apa aja tertutup pada operasi penjumlahan, kemudian asosiatif, identitas, inverse, ya, setiap unsur memiliki inverse, kemudian komutatif, penjumlahan. Kemudian syarat yang kedua adalah asosiatif, iya, bersifat semigrup atau asosiatif pada operasi biner perkalian. Benar. Yang ketiga syaratnya apa? Berlaku sifat distributif kanan dan memenuhi hukum distributif kanan dan kiri. Oke, kalau saya tanya ring komutatif, berarti syarat terbentuknya ring ditambahkan lagi dengan satu syarat, apa itu? Komutatif B sama dengan B kali A. Yes, terhadap perkalian. A kali B sama dengan B kali A. Oke ya. Baik, itu tadi review ulang ya. Oke, sekilas tentang materi yang kemarin. Ini kita masuk ke ring dengan unsur kesatuan. Suaranya tolong di mute ya. Definisi 1.3, misalkan ini ada R, di mana R itu adalah ring, ya, sebuah elemen ya, E itu elemen dari R, disebut elemen identitas. Jika EA sama dengan A, sama dengan AE untuk semua A elemen R. Ya, oke. Definisi 1.4, sebuah ring R disebut ring dengan identitas jika mempunyai sebuah identitas. Sebuah ring R disebut ring dengan identitas ya jika mempunyai sebuah identitas. Contoh, ring Z dari bilangan bulat adalah ring dengan identitas. Ya, bilangan bulat itu kan ring. Itu disebut ring dengan identitas. Bilangan bulat 1 adalah elemen identitas dari si Z.
Ya kan? 1 itu kan elemen identitas. Karena tadi dibilangnya di sini adalah ini kok seolah-olah kok minus ya kayaknya. Ini E dikali A ya maksudnya. Berarti dia perkalian ya kan? E kali A sama dengan A sama dengan A dikali E. Berarti kita pakai identitasnya yang kali. Jadi udah pastilah kalau dia Z bilangan bulat memiliki 1 buah identitas, yaitu siapa unsur identitasnya? Identitasnya adalah 1. 1 kan bilangan bulat. Oke, itu dia. Kemudian contoh 1.8, misalkan ini ada N itu adalah bilangan bulat positif, jadi ada ring komutatif Zn ya, bilangan bulat modulo N, dengan operasi penjumlahan dan perkalian dengan identitas, elemen identitasnya adalah 1. Jadi Zn juga merupakan ring dengan unsur satuan tadi ya. Oke. Karena memiliki elemen identitas yaitu 1. Kemudian contoh 1.9 di sini ada ring M2Z ya. Matriks ordo 2 kali 2 dengan entry di dalamnya adalah bilangan bulat ya. Elemen identitas dari M2Z adalah 1 0 0 1. Ini matriks identitas untuk ordo 2 kali 2. Ya kan? Oke, jadi M2Z juga ring dengan identitas ya. Itu dia. Oke, kita masuk lagi contoh 1.10. Misalkan di sini ada R, kita notasikan sebagai himpunan semua fungsi F yang memetakan R menuju R. Didefinisikan penjumlahan dan perkalian pada R untuk semua F, G elemen R ya. Dan untuk semua A elemen R sebagai berikut. Ini ada fungsi ya. Fungsi F tambah G A ya sama dengan FA ditambah GA ya. Kemudian F dikali G dalam kurung A sama dengan FA dikali GA. Jadi dari definisi penjumlahan dan perkalian, ini penjumlahan kedua buah fungsi dan perkalian dua fungsi ya, dapat ditunjukkan bahwa penjumlahan dan perkalian itu adalah operasi biner pada R, misal F, G, dan H elemen R, maka untuk semua A elemen R, kita menggunakan asosiatif di R. Lihat ya. Di sini kita mau mengasosiatifkannya terlebih dahulu. Ini F tambah G dulu, ya kan? Kita kelompokkan, baru hasilnya kita jumlahkan dengan H. A-nya ini elemen R ya, sama dengan F tambah G, buka kurung A ditambah HA, itu sama dengan FA ditambah GA dalam kurung ya, kemudian ditambah HA. Udah, kemudian ini tadi kita mau membentuk ini ya, oke. Kita menjadi, itu nilainya sama dengan FA ditambah buka kurung GA ditambah HA tutup kurung, sama dengan FA ditambah buka kurung GA ditambah HA, sama dengan FA ditambah buka kurung G ditambah HA. Oke, kemudian sama aja itu dengan F ditambah buka kurung G ditambah HA. Jadi lihat ini ya. Jadi ibaratnya tuh FA-nya itu adalah A, GH-nya itu B, C-nya itu adalah HA. Jadi buka kurung A ditambah B, tutup kurung ditambah C, sama dengan A ditambah ya, buka kurung, B ditambah C tutup kurung. Itu dia ya. Dengan demikian ini dia. F tambah G dalam kurung ditambah H sama dengan F ditambah buka kurung G ditambah H tutup kurung. Ya. Dengan demikian terbukti bahwa penjumlahan bersifat asosiatif.
Dengan cara yang sama akan kita tunjukkan bahwa R dengan menggunakan fakta yang ada pada R, maka R-nya dengan operasi penjumlahan dan perkalian adalah sebuah ring. Kita catat bahwa fungsi I0 adalah pemetaan dari R menuju R, di mana I0 A sama dengan 0 untuk semua A elemen R adalah identitas penjumlahan. Identitas penjumlahan pada R. Dan elemen I1, elemen R, di mana I1 A sama dengan 1. Untuk semua A elemen R adalah identitas di R, ya. Juga untuk semua FG elemen R dan untuk semua A elemen R, maka lihat ini, F dikali G buka kurung A ya sama dengan FA dikali GA sama dengan, kita balik ya, GA dikali FA itu sama dengan buka kurung G kali F A ya. Dengan demikian untuk semua FG elemen R, F dikali G sama dengan G dikali F. Jadi terbukti bahwa si R-nya ring komutatif dengan identitas. Siapa nih yang belum masuk nih? Agak susah deh. Partisipannya oke, udah 58 ya. Bentar ya. Oke. Kita lihat definisi 1.5. Jika R-nya dengan operasi perkalian adalah monoid dengan unsur identitas 1, maka ringnya tadi dengan operasi penjumlahan dan perkalian dikatakan ring dengan unsur kesatuan, ring dengan unity. Yakni jika terdapat satu unsur yang dinotasikan dengan 1, sedemikian sehingga 1 dikali A sama dengan A dikali 1. Untuk setiap A anggota R, maka kita sebut ring dengan unsur kesatuan. Dan unsur 1 itu sendiri disebut sebagai unsur kesatuan atau unity. Contoh, di sini ada ring Z6. Ring Z6 dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Ini merupakan ring dengan unsur kesatuan 1 atau ring dengan unity. Contoh penyelesaiannya ya. Z6 berarti anggotanya 0 sampai 5. Kita nggak perlu pakai tabel penjumlahan ya, karena ini kan dia mintanya tadi yang kali. Berarti kita lihat saja pakai tabel perkalian. Untuk Z6, oke, tabel Kelly 1.7. Saya pikir untuk tabel Kelly yang ini, operasi bina perkalian pada Z6 nggak ada masalah ya. Jadi dari tabel di atas jelas terlihat bahwa Z6 dengan operasi penjumlahan dan perkalian adalah ring dengan unsur kesatuan karena memiliki unsur satuan, yaitu 1 dan 5. Oh, Bu, apa? Kenapa dia unsur satuannya itu 1 dan 5? Ya, begitu kan? Coba lihat aja perkalian. Lihat di situ. Kalau unsur 0, kita kalikan 0 dengan sebarang unsur di Z6. Pasti hasilnya 0 semua kan? Iya? Iya. Iya, Bu. Oke. Kemudian kalau kita punya unsur 1, elemen dari Z6, jika kita kalikan dengan semua anggota di Z6, hasilnya itu apa? Semua anggota di Z6 kan? Apakah ada unsur Z6 yang tidak ada hasilnya? Enggak. Iya kan? Semuanya ada nih. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Iya kan? Kemudian kita lihat di unsur 2. Unsur 2 itu perkaliannya itu hasilnya cuma
024, 024 dan seterusnya gitu 024, 024 gitu kan. Jadi dia tidak unsur dari Z6 itu tidak semuanya ada kan gitu kan. 3 juga seperti itu. 030, 30, 30, 30, 3 gitu terus ya. 4 juga 042, 042, 042. Kemudian 5 nih kalau perkalian 5 0, 5, 4, 3, 2, 1. Semuanya ada unsur Z6 itu. Jadi Z6 adalah ring dengan unsur kesatuan 1. Karena memiliki unsur satuan 1 dan 5. Bisa ya? Kita masuk ke teorema 1.1. Andaikan R adalah suatu ring, maka ini kok apa ya? Dah. Andaikan R adalah suatu ring, maka yang pertama 0 dikali A sama dengan A dikali 0 sama dengan 0 untuk semua A elemen R. Kemudian yang kedua, A dikali minus B sama dengan minus buka kurung A dikali B sama dengan minus A dikali B untuk semua AB elemen R. Kemudian yang ketiga, minus A dikali minus B itu sama dengan A dikali B untuk semua AB elemen R. Kemudian yang keempat, M dikali buka kurung AB tutup kurung sama dengan buka kurung MA, M dikali A, ya tutup kurung dikali B sama dengan A buka kurung M kali B tutup kurung. Untuk setiap bilangan bulat M. Kemudian yang kelima, M dikali N, baru hasilnya dikalikan dengan AB sama dengan MA dikali NB untuk setiap bilangan bulat M dan N. Kita tunjukin lah dulu ya. Yang pertama, kita tunjukkan bahwa A dikali 0 itu sama dengan 0. Oke, kita tunjukkan. A dikali 0 sama dengan 0 ya. Oke, kita masukin di sini A dikali 0 ditambah A dikali 0 sama dengan A dikali, sama nih, 0 ditambah 0 sama dengan A dikali 0 sama dengan 0. Atau 0 dikali A ditambah 0 dikali A. Itu sama dengan 0 ditambah 0, ya, dalam kurung ya, baru hasilnya dikalikan dengan si A. Sama dengan 0 dikali A ditambah 0 dikali A. Karena R dengan operasi penjumlahan sebuah grup, maka 0 dikali A sama dengan 0 terbukti. 0 dikali A sama dengan 0 terbukti. Oke, ini ada lagi yang pembuktian teorema kedua. A dikali minus B sama dengan minus AB sama dengan minus A dikali B. Ya. Perhatikan bahwa 0 sama dengan A dikali 0. Ya kan? Sama dengan A dikali 0 itu kan B ditambah minus B. Sama dengan A dikali B ditambah A dikali minus B. Tetapi di sini 0 sama dengan AB ditambah minus A dikali B, sehingga AB ditambah A dikali minus B, karena R-nya dengan operasi penjumlahan grup, maka A dikali minus B sama dengan minus, buka kurung A dikali B ya. Dengan cara yang sama dapat kita perlihatkan bahwa minus A dikali B sama dengan minus AB ya. Berarti di sini 0 sama dengan 0 dikali B. 0 itu berarti A ditambah minus A, terus ini dikalikan dengan B, sehingga AB ditambah minus A dikali B. Jadi AB ditambah minus dalam kurung AB. Sehingga minus
A dikali B sama dengan minus buka kurung A dikali B. Ya. Kemudian yang ketiga akan kita perlihatkan bahwa minus A dikali minus B itu hasilnya sama dengan AB. Coba. Nih. Minus A dikali minus B, berarti kita keluarkanlah minusnya, buka kurung, dikali ya. Minus A, B, kali B ya maksudnya, sama dengan minus, buka kurung lagi, minus, buka kurung lagi, minus AB. Ya. Kemudian minus AB ditambah minus dikali minus lagi AB sama dengan 0. Ya jelaslah ini 0 ya. Oke. Dan minus A dikali B ditambah AB sama dengan 0 sehingga AB sama dengan minus buka kurung minus buka kurung lagi AB sama dengan minus A dikali minus B. Jadi ya bukti ya. Oke. Nanti 4 dan 5 latihan ya. Kita lihat ke definisi 1.6. Andaikan R adalah ring dengan unsur kesatuan 1, satu unsur A yang tidak sama dengan 0, elemen R dikatakan unsur satuan unit bila terdapat B yang tidak sama dengan 0, elemen R. Sehingga AB sama dengan BA sama dengan 1. Lihat nih ya. Oke. Contoh, Z dengan operasi penjumlahan dan perkalian adalah sebuah ring komutatif dengan unsur kesatuan. 2Z juga sebuah ring komutatif, tetapi tidak dengan unsur kesatuan. Ya, kenapa Bu? Ya kalau 2Z itu 2Z berarti kan kelipatan dua bilangan bulat. Berarti kalau seumpama itu kita ambil misalnya dari negatif tak hingga, kemudian misal kita buka angkanya dari minus 4 ya. Minus 4, kemudian minus 2, 0, 2, 4, sampai positif tak hingga. Coba deh kita kali-kalikan angkanya semuanya. Ada nggak yang hasilnya sama dengan 1? Mana ada ya kan? Nah, karena unsur kesatuan itu kan dia 1 kan gitu. Kita nggak ada bisa jumpakan unsur 1 pada si 2Z itu. Ya, ada. Oke. Jadi 2Z itu hanya ring komutatif, tapi tidak dengan unsur kesatuan. Nah, itu dia. Kemudian contoh 1.14, himpunan semua bilangan real. Ya, bilangan real nih disajikan dalam bentuk A ditambah B akar 2, di mana AB elemen Z dengan operasi penjumlahan dapat disajikan. Lihat. Buka kurung A tambah B akar 2 ditambah C ditambah D akar 2 sama dengan AC, A dikali C ditambah B dikali D akar 2. Dan operasi kalinya menjadi, lihat di sini, A ditambah B akar 2 kita kalikan dengan C ditambah D akar 2. Hasilnya adalah AC ditambah 2BD ditambah, buka kurung ya, AD ditambah BC tutup kurung dikali akar 2. Saya pikir gampang ya. Akan membentuk sebuah ring komutatif dengan unsur kesatuan. Bagaimana? Oke. Coba nanti buktikan saja lah ya sendiri ya. Jadi kan kalau misalnya dia bilangan akar itu kan ada iya akar sekawannya, ya kan? Nah, jadi nanti dikalikan saja dengan akar sekawannya ya. Nah, jadi nanti pembatasnya di sini jadi 1. Ini nanti kan dikalikan dengan konjugatnya. Ini. Nah, ini. Nanti kita kalikan dengan 1 per apa tuh biasanya?
negatif ya jadinya ya. Positif dijadikan negatif. Kemudian lihat contoh 1.15. Z7 dengan operasi penjumlahan dan perkalian, himpunan bilangan bulat modulo N dengan operasi biner penjumlahan dan perkalian akan membentuk sebuah ring dengan unsur kesatuan 1. Lihat ini ada Z7, oke, kita pakai unsur perkalian. Unsur perkalian, ya, oke, Z7, oke. Dari tabel di atas dapat dengan jelas terlihat bahwa selain unsur kesatuan, semua elemennya unsur satuan. Ya, semua elemennya unsur satuan. Ya, iya, lihat nih. Z7 berarti dari 0 sampai 7. Dari 0 sampai 6 maksud saya. Oke. Ya nih semuanya unsur satuan atau unit kecuali unsur si 0 ini ya. Kalau 0 kan memang enggak ya. Oke. Nah, beda tadi dengan yang contoh yang di atas tadi ada cuman hanya beberapa. Tentukan ini contoh 17. Di sini ada unsur satuan dari ring Z8 dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Ya. Tentukan unsur satuannya diminta. Oke, Z8 berarti dari 0 sampai 7. Lihat semuanya unsur satuan enggak? Enggak, Bu. Enggak, Cuma Bu. beberapa aja. Oh iya. Yang punya unsur kesatuan 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5. 5, 7. 7 juga ya? 7. 7 masuk. Oke, berarti unsur satuan adalah 1, 3, 5, 7 dengan unsur kesatuannya 1. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa unsur satuan dari ring Z, ini Zn ya, Zn adalah prima relatif terhadap N. Ya, prima relatif. Bisa ya, prima relatif. Jadi kalau misalnya Z6, siapa-siapa aja yang menjadi unsur satuan prima relatifnya. Berarti 1. 5. 5, benar. 2 enggak ya? 2 enggak. Iya, enggak. 3 enggak. 5. 4 enggak. Iya, 1 sama 5 benar. Kalau misalnya Z12. 1. 1. 5. 7. 7. Berapa lagi? 11 ya? Enggak, Bu. Habis Tulis 1. Ya, 11 lah. Iya kan? Iya. 8 enggak. 9 ya enggak lah. 10 enggak lah. Ya, langsung ke 11 ya. Nanti buktikan aja pakai tabel Kelly. Kemudian ini kita punya 2 buah Zn yang diperkalikan. Tentukan semua unsur satuan dan unsur kesatuan. Jadi ada unsur satuan dan ada unsur kesatuan. Unsur kesatuannya itu 1 ya. Unsur kesatuannya itu 1. Kemudian unsur satuannya yang memang menghasilkan semua unsur si Zn-nya kan gitu. Ini Z3 dikali Z6, 0, 1, 2, 3 dikali 0 sampai 5 ya. Jadi kita kalikan ada 18 anggota ya, ada 18 unsur. Ini sama perkaliannya kayak yang kemarin ya. Yang ruas kiri berpatokan pada Z3, yang kanan itu berpatokan pada Z6. Oke. Jadi coba kita lihat yang unsur satuannya. 0 masuk? 0,0? Enggak. 0,1? Enggak. 0,2? Enggak. 0,3 juga enggak. 0,4 enggak. 0,5? Enggak ya? Enggak. 1,0 enggak. 1,1? Masuk. Yes, masuk. 1,2? Enggak. Enggak ya? Enggak.
Enggak. 1,3? Enggak. Enggak ya. Enggak. 1,4 enggak. 1,5? Iya ya. Masuk. Iya. Masuk. 2,0 enggak, 2,1 iya, 2,2 juga Iya. enggak, 2,3 enggak, 2,4 enggak, 2,5 iya. Iya. Ya. Jadi unsur satuannya adalah 11, 15, 21, 25. Dengan unsur kesatuannya siapa? Ya 1,1. Ya. Oke, ini ada teorema. Sedikit lagi ya. Teorema 1.2, andaikan R-nya itu adalah ring dengan unsur kesatuan 1, himpunan semua unsur satuan yang berada di ring R membentuk grup dengan operasi perkalian. Bukti. Andaikan G-nya itu himpunan semua unsur satuan di R, maka karena G-nya berada di R, maka operasinya jelas biner. Sehingga kita tinggal membuktikan apakah unsur satuannya itu asosiatif enggak. Asosiatif katanya, sebab operasi perkalian asosiatif dan unsur identitasnya adalah 1. Atau 1 itu dikatakan unsur kesatuan. Untuk setiap A elemen G, maka A dikali inverse A sama dengan inverse A dikali A sama dengan 1. Jadi inverse A elemen G. Ya. Bila G dikali H elemen G akan diperlihatkan GH elemen G. Jika G-nya dan H elemen G, maka inverse G dan inverse H juga elemen G. Perhatikan inverse H dikali inverse G elemen R, akibatnya G dikali H itu dikalikan juga dengan inverse H dikali inverse G, itu sama dengan 1. Jadi si GH elemen G ya. G elemen G, maka inverse G juga elemen G. H elemen G, maka inverse H elemen G. Sehingga G dikali H elemen G udah pastilah iya inverse dari GH elemen G juga. Karena GH elemen G, maka G dikali H kemudian dikalikan dengan inverse H dikali inverse G, itu hasilnya sama dengan 1. Sehingga inverse H kali inverse G dalam kurung, baru hasilnya dikalikan dengan G dikali H, itu sama dengan 1. Oke ya. Oke, di sini ada rangkuman dari yang pertemuan kemarin. Nanti bisa kalian baca-baca. Oke. Oke, ini bisa dibaca-baca ya. Jadi kemarin ada latihannya, nanti ditambahkan untuk pertemuan ketiga, latihannya itu nomor 9 dengan nomor 10 ya. Nanti tetap dijawab di e-learning-nya masing-masing. Minggu keempat kita bahas daerah integral dan lapangan field ya. Oke, sampai di sini perkuliahan kita. Ada yang mau ditanya? Iya, Bu. Ada? Kalau tidak ada kita tutup. Ya sudah habis. Ini saja perkuliahan kita. Ya, kayaknya gampang ya materinya pada hari ini. Nggak terlalu yang gimana. Nggak terlalu padat juga. Ya, Yanti? Iya, Pas? Bu. Pas? Pas. Oke, kalau pas ini sajalah ya. Jadi kita nanti masuk minggu depan itu daerah integral dan field, lapangan. Ya. Jadi terima kasih telah mengikuti perkuliahan struktur aljabaring pertemuan ke-3 ya. Gelanggang dengan unsur kesatuan ya. Kita tutup perkuliahan dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup ya.
Sampai jumpa di minggu depan ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya. Ya Oke. Allah. Itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Berapa